A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalam ala rasulillah. Sahabat pencari hikmah rahimakumullah. Kematian hanyalah proses perpindahan manusia dari satu kondisi ke kondisi yang lain, di mana dalam perpindahan itu ada proses berpisahnya antara ruh dan jasad. Yang arti dari berpisahnya ruh dari jasad itu ada terputusnya kendali ruh atas jasad, karena keluarnya jasad dari kepatuhan terhadap ruh. Bagaimanapun, sesungguhnya seluruh anggota badan ini hanyalah alat yang dapat dipekerjakan oleh ruh. Dengan tangan, ruh dapat menyentuh sesuatu. Dengan telinga, ruh dapat mendengar. Dengan mata, ruh dapat melihat. Dan dengan hati, ruh dapat mengetahui hakikat segala sesuatu. Walaupun demikian, ruh dapat mengetahui segala sesuatu dengan dirinya sendiri, meskipun tanpa bantuan satu alat pun. Oleh karena itu, dengan sendirinya terkadang ruh dapat merasakan sakit karena adanya segala macam bentuk kesedihan, kegundahan, dan kegelisahan. Sebaliknya juga, ruh dapat merasakan kenikmatan dengan adanya segala bentuk kegembiraan dan kebahagiaan, yang semua itu tidak bergantung pada alat apapun. Segala sesuatu yang dengan sendirinya menjadi sifat bagi ruh, maka ia akan tetap ada bersamanya meskipun ia telah berpisah dari jasad. Namun, segala sifat yang ada pada ruh, karena adanya perantara anggota tubuh, maka ia akan ikut musnah bersamaan dengan matinya jasad, sampai kemudian ruh itu dikembalikan kepada jasad. Bukanlah sesuatu yang mustahil bila ruh akan dikembalikan ke jasad dalam kubur nanti. Bukan pula hal yang aneh bila ruh akan diakhirkan atau ditangguhkan hingga hari kebangkitan. Diamnya jasad karena mati adalah sama seperti tidak bergeraknya beberapa anggota tubuh orang sakit karena penyakit parah yang harus menjalani amputasi, yang dalam hal ini akan menghalangi berperannya ruh di dalamnya, sehingga ruh hanya dapat mempergunakan sebagian anggota tubuh, sedangkan bagian yang lain akan menolak perintahnya, karena telah mati dan tidak berfungsi ataupun terhalang oleh amputasi. Kematian itu sendiri merupakan bentuk penolakan seluruh anggota tubuh terhadap ruh, meskipun seluruh anggota tubuh pada hakikatnya adalah alat, dan ruh adalah penggunanya. Kematian hanyalah perubahan dari satu kondisi kepada kondisi yang lain, yang perubahan ini dapat disimpulkan dengan kehilangannya manusia dari jasadnya, dan yang tersisa untuknya hanyalah ruh dan jiwa semata. Kematian adalah berpisahnya manusia dari harta, keluarga, dan segala ikhwal dunia, baik berupa perpisahan dengan sanak kerabat, teman, anak istri, harta benda, bahkan berpisahnya dengan berbagai tugas di dunia dan lain sebagainya. Alhasil, kematian merupakan proses berpisahnya jiwa dari raga, yang kemudian musnah dan jasad pun menjadi rusak setelah berpisahnya jiwa. Sementara jiwa atau ruh tidak akan pernah rusak karena ia memang diciptakan sebagai sesuatu yang kekal. Ada beberapa hadis yang menunjukkan betapa ruh akan merasakan nikmatnya ataupun azab setelah ia berpisah dari jasad, sampai akhirnya Allah mengembalikannya ke dalam jasad. Seandainya ruh itu bisa mati, niscaya akan terputuslah darinya siksa ataupun kenikmatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya surat Ali Imran ayat 169 sampai 170 yang artinya, "Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Mereka hidup di sisi Tuhannya dengan mendapatkan rizki. Mereka dalam keadaan bergembira disebabkan karunia Allah yang telah diberikan kepadanya. Dan mereka bergembira hati terhadap orang-orang yang masih tinggal di belakang yang belum menyusul mereka. Bahkan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula bersedih hati." Hal lain yang juga menunjukkan atas kekal dan tidak rusaknya ruh setelah berpisah dengan jasad adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mensifati ruh dengan turun atau al-nuzul, dan naik atau al-su'ud, dicabut atau al-qabdu, diwafatkan atau al-tawaffa, masuk atau al-dukhul, dan juga keluar atau al-khuruj.
Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 93 yang artinya, alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang yang zalim berada dalam tekanan-tekanan sakaratul maut, sedang para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, keluarlah nyawamu. Atau sebagaimana pula yang difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada ruh ketika ia berpisah dengan jasad dalam firman-Nya pada surat Al-Fajr ayat 27-30 yang artinya, hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoinya. Maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah menjelaskan bahwa pintu-pintu langit akan dibukakan untuk ruh tersebut, sehingga ia akan naik dari langit yang satu ke langit yang lain. Al-Quran sendiri telah menginformasikan tentang arwah kaum Fir'aun dengan mengatakan, sesungguhnya arwah kaum Fir'aun itu akan ditempatkan di atas neraka pada pagi dan petang sampai hari kiamat. Telah dijelaskan pula mengenai orang-orang yang mati syahid, bahwasanya mereka itu hidup di sisi Tuhannya dan senantiasa mendapatkan rizki. Ini menunjukkan akan tetap hidupnya ruh setelah kematian. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri telah menafsirkan arti kehidupan ruh itu dengan menyatakan, arwah-arwah mereka berada di rongga-rongga burung yang berwarna hijau, yang mempunyai bejana-bejana yang di ars, di mana burung-burung tersebut akan terbang dari surga kapan saja ia mau, lalu menghampiri bejana-bejana. Kemudian Allah benar-benar menampakkan diri kepada mereka seraya berfirman, adakah kalian menginginkan sesuatu? Mereka menjawab, apalagi yang kami butuhkan, jika kami dapat terbang atau masuk ke surga kapan kami mau. Allah mengulangi firman-Nya itu sampai 3 kali. Sehingga tatkala mereka melihat bahwa mereka memang tidak bisa lagi menolak untuk tidak meminta, maka mereka pun berkata, wahai Tuhanku, kami ingin arwah-arwah kami dikembalikan ke jasad-jasad kami, hingga kami dapat terbunuh di jalan-Mu sekali lagi. Hadis riwayat Imam Muslim. Abu Daud meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, ketika teman-teman kalian tertimpa musibah pada saat perang Uhud, Allah menjadikan arwah ketika arwah mereka berada di rongga burung yang berwarna kehijau-hijauan, yang senantiasa terbang ke mata air surga dan memakan buah-buahan surga, serta selalu menghampiri bejana-bejana yang terbuat dari emas yang tergantung di bawah naungan ars. Ketika mereka telah merasakan wanginya makanan dan minuman mereka, mereka pun berkata, siapakah yang akan dapat menyampaikan berita tentang kami kepada teman-teman kami, bahwa kami hidup di surga dengan senantiasa mendapatkan rezeki, agar mereka merindukan jihad dan tidak lari dari medan pertempuran? Mendengar itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, aku yang akan mengabarkan semua itu pada mereka. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surat Ali Imran ayat 169 sampai 170 yang artinya, janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang sudah gugur di jalan Allah itu mati, bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Mereka dalam keadaan gembira disebabkan karunia Allah yang diberikan kepada mereka, dan mereka bergembira hati terhadap orang-orang yang masih tinggal di belakang yang belum menyusul mereka. Bahkan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Hadis riwayat Abu Daud. Dari Ka'ab bin Malik, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah berkata, sesungguhnya nyawa orang mukmin adalah berupa burung yang digantungkan di pepohonan surga sampai Allah mengembalikan nyawa itu ke jasadnya pada hari di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala membangkitkan jasad tersebut. Hadis diriwayatkan oleh Imam Malik. Dalil-dalil ini dan dalil lainnya memberi isyarat yang jelas tentang aktivitas, perpindahan, berbicara, minum, dan makannya jiwa setelah kematian, yang semua ini menunjukkan secara jelas bahwa ruh itu tetap kekal setelah hancurnya jasad.
Dari sini muncul pertanyaan yang sangat penting tentang bagaimana proses berpisahnya ruh dengan jasad, atau dengan ungkapan lain, bagaimana kematian itu terjadi? Rasulullah menjawab pertanyaan itu melalui sabdanya dalam hadis, "Sesungguhnya seorang hamba yang mukmin ketika berpisah dengan dunia dan menuju ke akhirat atau meninggal, maka akan turun kepadanya malaikat yang berwajah putih dari langit, yang wajah mereka itu laksana matahari. Mereka datang dengan membawa kafan dari surga. Kemudian mereka duduk bersama orang mukmin itu dalam jarak pandangan mata, yang kemudian disusul dengan datangnya malaikat maut seraya duduk di dekat kepala orang mukmin tadi. Kemudian malaikat maut tersebut berkata, 'Keluarlah engkau, wahai jiwa yang tenang. Keluarlah engkau menuju kasih sayang dan keridhaan Tuhanmu.' Maka keluarlah nyawa dan ruh orang mukmin tersebut seperti tetesan gerimis dari langit." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Al-Imam Al-Harits Al-Mahasibi dalam kitabnya, "Sesungguhnya Allah pernah bertanya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, 'Wahai kekasihku, bagaimana engkau mendapati kematian?' Nabi Ibrahim menjawab, 'Aku mendapati kematian sebagaimana daging yang terpanggang dan diletakkan dalam bulu wol yang basah, kemudian ditarik.' Lalu Allah berfirman, 'Sesungguhnya kami sungguh telah memudahkan proses pencabutan ruh itu atas kamu, wahai Ibrahim.'" Diriwayatkan juga bahwa ketika ruh Nabi Musa telah sampai kepada Allah, Allah bertanya kepadanya, "Wahai Musa, bagaimana engkau mendapati kematian?" Nabi Musa lalu menjawab, "Aku mendapati diriku seperti burung hidup yang digoreng dalam penggorengan. Tidak bisa mati, lalu istirahat, namun tidak dapat selamat, dan kemudian terbang." Syahr bin Husaib berkata, suatu ketika Rasulullah ditanyai tentang sakitnya proses kematian, maka beliau pun bersabda, "Sesungguhnya mati yang paling mudah adalah seperti halnya duri yang ada dalam bulu wol. Maka, adakah duri itu dapat keluar dari bulu wol, melainkan bersama-sama dengan bulu wol itu juga?" Syar juga berkata ketika kematian menjemput Ammar bin Ash, salah seorang anak laki-lakinya berkata kepadanya, "Wahai ayah, engkau pernah berkata kepada kami, mudah-mudahan aku menjumpai seorang lelaki cerdik dan banyak akal yang mau bercerita kepadaku tentang kematian saat kematian itu datang. Ayah, saya menemukan justru engkaulah lelaki itu. Maka ceritakanlah padaku bagaimana kematian itu." Amr bin Ash berkata, "Wahai anakku, demi Allah, sesungguhnya lambungku ini seolah-olah berada di depan, dan aku seakan bernafas dengan selang dan jarum beracun. Aku merasakan kematian itu seolah-olah duri yang ditarik mulai dari telapak kaki sampai ubun-ubun." Kemudian dia berkata, "Mudah-mudahan aku sebelum segalanya tampak untukku di kaki-kaki bukit, aku tetap mampu menggembalakan kambing gembala." Kisah ini dituturkan oleh Al-Qurtubi dalam Al-Tazkirat halaman 22. Sesungguhnya nyawa seorang mukmin akan keluar dengan cara menetes, sedangkan nyawa orang kafir akan keluar dengan cara mengalir, seperti mengalirnya nyawa keledai. Sesungguhnya orang mukmin yang melakukan kesalahan akan terasa sangat sakit saat nyawanya keluar dari jasad. Rasa yang teramat sakit itu dirasakan agar dapat menghapus kesalahannya. Sedangkan orang kafir yang melakukan kebaikan maka akan terasa mudah keluar nyawa saat proses kematian. Hal ini disebabkan balasan akan kebaikan yang dilakukannya di dunia, sedangkan di akhirat mereka akan celaka. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Naim dalam kitab Al-Hilyat jilid 5 halaman 59. Sahabat pencari hikmah, berbicara tentang kematian, banyak orang yang bertanya, bagaimana dengan akal manusia? Apakah akal manusia akan berubah atau ikut mati? Akal manusia tidak akan berubah meskipun dengan datangnya kematian. Sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh berbagai nas, kematian hanya akan merubah anggota badan dan tubuh. Orang yang mati akan tetap berakal.
dan mengetahui sesuatu serta dapat merasakan sakit maupun nikmat sebagaimana adanya. Tidak ada yang berubah sedikit pun dari akalnya. Yang dimaksud dengan akal yang mengetahui di sini bukanlah sesuatu anggota tertentu dalam tubuh, tetapi ia adalah sesuatu yang bersifat batini yang tidak mempunyai dimensi. Ia adalah sesuatu yang tidak dapat terbagi dalam jiwa seseorang, dan itulah yang disebut akal yang mengetahui segala sesuatu. Jika seluruh anggota tubuh manusia tercerai-berai dan tidak ada yang tersisa ataupun tertinggal, kecuali hanya satu bagian yang mengetahui dan tidak dapat terbagi, yaitu akal, maka manusia yang berakal dengan segala kesempurnaannya benar-benar akan tetap ada dan berdiri tegak. Demikian juga setelah kematian itu datang, karena akal tidak bisa dijangkau oleh kematian dan tidak bisa dijamah oleh ketiadaan. Dalil yang menunjukkan tentang ini semua adalah hadis yang diriwayatkan oleh Atha bin Yasir. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda kepada Umar bin Khattab, "Wahai Umar, apa yang akan kamu lakukan ketika kamu meninggal?" Lalu kaummu bergegas mengukurmu dengan 3 ziro dan sejengkal, lalu membawamu kembali dan memandikanmu, mengkafankanmu serta membalsam tubuhmu, kemudian mengusungmu dan meletakkanmu ke dalam liang kubur, lalu mereka meninggalkanmu. Kemudian datang kepadamu 2 malaikat pembawa fitnah kubur, Mungkar dan Nakir. Suara mereka seperti petir yang menggelegar dan pandangan mereka seperti kilat yang menyambar. Yang mereka itu sedang memusatkan perhatian dan menyelidiki kubur bersama para wakil-wakil mereka, dan mereka membuatmu takut dan ciut nyali. Maka bagaimana kamu ketika itu, Umar? Maka Umar balik bertanya, "Apakah ketika itu saya masih tetap mempunyai akal seperti sekarang ini?" Rasulullah menjawab, "Ya." Maka Umar pun berkata, "Kalau begitu saya akan mencukupkan Tuhan sebagai jaminanku terhadap mereka." Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Al-Dunya. Dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bercerita tentang berbagai fitnah kubur. Maka Umar pun bertanya, "Apakah akal-akal kami akan dikembalikan kepada kami, wahai Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Ya, seperti keadaan kalian sekarang." Lalu Umar berkata, "Cukuplah dengan mulut yang berbatu." Ini diriwayatkan dalam Sahih Al-Targhib wa Al-Tarhib. Maksud ucapan Umar dengan mulut yang berbatu adalah dengan mulut malaikat yang tajam laksana batu. Umar mengucapkan hal itu adalah untuk menunjukkan baik sangka Umar terhadap Tuhan bahwa ia akan mampu memberikan jawaban yang baik kepada malaikat penanya. Sahabat pencari hikmah, demikianlah kisah kematian dan proses kematian bagian pertama ini. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.